Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita rahmat-Nya. Insyaallah di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi kita dalam kitab Al-Usulul Thalathah, 3 pondasi di dalam beragama, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah bukan sembarang memulai. Dan itu pasti dilandaskan di atas ilmu. Dan itu benar. Kata para ulama rahmatullahi alaih, Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaihi memulai kitabnya yang pertama karena mengikuti Al-Quranul Karim. Yang sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membuka Al-Quran, itu pasti mata kita tertuju pertama kali dengan kalimat basmalah. Dan begitu juga di setiap suratnya Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Dan yang kedua, Syekh memulai kitabnya dengan basmalah karena mengikuti para nabi alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana yang Allah ceritakan kepada kita semua di dalam surat An-Naml ayat 29 sampai ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qalat, yang mungkin kita kenal dengan Ratu Balqis, mengatakan, Ya ayyuhal mala'u, wahai para pemimpin-pemimpinku, Inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya diberikan kepadaku surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman dan di dalamnya tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu juga mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau setiap kali memulai hal-hal yang penting itu diawali dengan basmalah. Seperti ketika menulis surat-surat yang akan dikirimkan kepada para raja, yang sebagaimana dikisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, pada saat itu penguasa Romawi, yang di dalamnya terdapat kata Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirqal azimir Rum. Surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, yang surat tersebut ditujukan kepada Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu. Dan juga yang ketiga, yaitu karena penulis mengikuti para salaf, para ulama, yang dimana para salaf ketika memulai suatu hal yang penting, mereka mengawali dengan basmalah. Dan begitu juga para ulama kita,
baik yang terdahulu maupun di ulama sekarang, ketika mereka menulis sebuah karangan kitab, mereka pasti mengawali kitabnya dengan basmalah. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala memberikan pesan tersirat kepada kita untuk kita tetap terus berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Dan yang keempat, penulis memulai dengan basmalah karena mengamalkan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu kalamin aw amri dzibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar." Setiap perkataan atau perkara dzibalin yang penting tidak dibuka dengan mengingat Allah, basmalah, maka dia terputus. Maksud terputus kata para ulama adalah terputus dari keberkahan. Dan yang kelima, penulis memulai dengan basmalah itu karena bertabarruk, menggalap berkah, meminta keberkahan dari nama Allah dengan nama Allah. Dan tentu meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang akan penulis mulai, yaitu menulis kitab Al-Usulul Thalathah. Maka itu adalah kelima sebab kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaihi memulai kitabnya dengan basmalah. Dan begitu juga semua para ulama yang memulai kitabnya dengan basmalah. Saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita taufiknya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaihi melanjutkan di dalam kitabnya dengan perkataan, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala mengawali suratnya setelah basmalah dengan kata i'lam, ketahuilah. Maka ini bertujuan agar si pendengar, si pembaca, penuntut ilmu ketika membaca kitab tersebut memperhatikan dan memasang baik-baik mata, telinga, dan hatinya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang akan disampaikan setelahnya adalah perkara yang penting. Karena nggak mungkin seseorang ingin memulai sesuatu dan dia tidak penting, kemudian diawali dengan ketahuilah. Seperti ketahuilah saya mau makan, nggak mungkin. Ketahuilah saya mau mandi, nggak mungkin. Karena setiap orang ketika mengatakan ketahuilah agar didengar, itu menunjukkan bahwa perkataan yang akan disampaikan itu adalah perkataan yang penting. Dan ini adalah perkataan atau materi yang penting yang akan disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Semoga Allah memberikan kepadamu taufik, keselamatan, perlindungan dari dosa di masa yang akan datang. Doa yang sangat agung dari penulis rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang penulis kepada kaum muslimin. Dan seharusnya seorang ustadz seperti ini, seorang da'i yang menyuruh manusia kepada kebaikan, yang dimana setiap bertambahnya ilmu, maka seharusnya semakin bertambah pula rasa kasih sayangnya kepada sesama kaum muslimin. Semakin berakhlak mulia, semakin beradab, semakin murah senyum, semakin ringan dalam membantu, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala setelah i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasannya wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan ini. Syekh tidak mengatakan mubah, tidak mengatakan sunnah, tidak mengatakan mustahab, akan tapi wajib atas kita
Semuanya umum. Baik yang besar maupun orang kecil, orang tua maupun anak kecil. Baik orang kaya maupun orang miskin. Baik itu penguasa maupun rakyat. Wajib atas kita semua untuk mengetahui 4 permasalahan ini. Al-masail. Karena wajib adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yutawa'adu bil iqabi tarikuhu. Dan ini adalah definisi yang paling benar sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Abdullah Salfi hafizallahu taala, yaitu ma yuthabu fa'iluhu imtithalan, apa-apa yang diberikan ganjaran pelakunya karena mengharapkan wajah Allah. Wa yutawa'adu bil iqab tarikuhu, dan diancam dengan hukuman orang yang meninggalkannya. Dan ini lebih ahsan daripada definisi wa yu'aqabu tarikuhu. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika di akhirat kelak, orang-orang yang berdosa itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Wa in syaa ghafara wa in syaa azabah. Kalau Allah ingin dia diampunkan, maka diampunkan, dan kalau Allah ingin dia dihukum, maka Allah akan hukum. Arba'u masail, 4 permasalahan yang wajib kita ketahui, dinamakan masail li'annahu yajibu ayyus'ala an wa yu'tana bih. Karena wajib 4 itu dipertanyakan dan diperhatikan. Maka dari itu dinamakan masail. Apa 4 permasalahan tersebut yang wajib kita ketahui? Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita perhatikan baik-baik. Yang menginginkan pahala, yang menginginkan ridha Allah, surga Allah, mari kita perhatikan 4 permasalahan ini yang wajib kita ketahui. Di sini kata penulis rahimahullah taala, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kita sering mendengar kata ilmu, tapi apa sih itu ilmu? Kapan sesuatu dikatakan ilmu? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Nuniyah, beliau mengatakan, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengetahui petunjuk bidalilihi, dengan dalilnya. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Dan ilmu dengan taklid itu tidak sama, jelas berbeda. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu harus diiringi dengan dalil. Dan kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Nuniyah juga, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan sahabat, hum ulul irfani, mereka lah yang paling mengetahui. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwasannya ilmu itu adalah mengetahui petunjuk beserta dengan dalilnya. Ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan perkataan sahabat. Itu adalah ilmu. Bukan perkataan fulan, perkataan allan, perkataan kiai, perkataan syekh, perkataan ustadz, akan tapi ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dan perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim. Akhibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah memuliakan kita. Dan tentu saja menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu faridah, fardun, wajibun atas setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu,
tatkala kita belajar, menuntut ilmu, kita harus sadar bahwasannya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana kita ketika melaksanakan sholat, kita fokus melaksanakan sholat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita fokus membaca Al-Quran. Maka dari itu ketika kita menuntut ilmu pun harus fokus bagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ilmu ibadah. Dan bahkan Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, wala a'lamu ba'dan nubuwati afdalu darajatan min bathil ilmi. Dan aku tidak tahu yang lebih utama derajatnya setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Maksudnya apa? Derajat yang paling tinggi itu adalah kenabian, kemudian orang yang menyebarkan ilmu. Orang yang menyebarkan ilmu. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, ilmu apa sih yang wajib kita pelajari? Ustadz, ilmu agama kan banyak, Ustadz. Ada bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, tauhid, aqidah, fikih, usul fikih, dan seterusnya, usul fikih, mustalah, usul tafsir. Apakah semua harus kita pelajari, Ustadz? Ana sibuk, Ustadz. Waktu ana nggak cukup. Lantas ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama yang harus kita ketahui itu ilmu agama dan ilmu syariat. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Kasyaful Qina', beliau mengatakan tentang ilmu apa yang wajib kita pelajari di dalam ilmu agama, ilmu syariat, yaitu yajibu ayyatlubal ilma ma yaqumu bihi dinu. Seseorang wajib menuntut ilmu agama, ilmu syariat, ma yaqumu bihi dinu. Ini adalah dobitnya, batasannya kapan ilmu menjadi wajib, yaitu ma yaqumu bihi dinu, ketika ilmu yang dapat menegakkan agamanya. Apabila ilmu tersebut dapat menegakkan agamanya, maka ilmu itu wajib untuk dipelajari. Seperti 2 kalimat syahadat. Seseorang tidak akan tegak agamanya kecuali dengan 2 kalimat syahadat, maka wajib mempelajari tentang 2 kalimat syahadat. Seorang tidak akan tegak agamanya kecuali dengan salat, zakat, puasa, maka wajib mempelajari. Dan tidak kalah penting juga, yaitu wajib kita mempelajari, mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam, dan tentu semua itu beserta dengan dalil-dalilnya. Dan insya Allah pada kitab ini akan dibahas tentang ketiga perkara tersebut. Dan di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang permasalahan pertama yang wajib kita ketahui yaitu adalah ilmu itu sendiri. Yang di sini Syekh mengatakan ilmu yang wajib dipelajari, diketahui, dikaji setiap muslim adalah 3. Dan ini adalah pondasi yang pertama kali harus kita ketahui, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita ingin mempelajari tentang puasa, zakat, pergi haji, tapi kita tidak tahu siapa yang membuat ibadah tersebut, siapa yang mensyariatkan ibadah tersebut, siapa yang membuat semua ini. Maka dari itu yang paling pertama kali harus kita pelajari itu adalah tentang mengenal Allah. Kemudian Syekh mengatakan yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Dan tentu kita mengetahui hukum-hukum sholat, zakat, tapi kok kita nggak mengetahui sang penyampai risalah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita wajib mengetahui siapa itu sang penyampai risalah terlebih dahulu, sebelum kita mengetahui risalah itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam semuanya itu beserta dengan dalil-dalilnya. Yang tadi ma yaqumu bihi dinu, yang dengan ilmu itu
dapat menegakkan agamanya, maka wajib kita mempelajarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Itu adalah permasalahan yang pertama yang wajib kita ketahui, yaitu mengilmui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian permasalahan yang kedua yang wajib kita ketahui itu adalah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Setelah seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkannya. Karena pada hakikatnya, seseorang itu belajar, tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengamalkan yang ia pelajari. Maka dari itu para ulama mengatakan, fa'ilmun bila amalin kasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan juga dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bi'ilmihi shara 'aliman. Seseorang yang berilmu senantiasa dia jahil bodoh. Sampai kapan? Hatta ya'mala bi'ilmihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa idza 'amila bi'ilmihi shara 'aliman, kalau dia sudah mengamalkan ilmunya baru dia bisa dikatakan alim. Dan kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Sifatus Safwah, perkataan yang sangat penting untuk kita ketahui, al-ilmu in lam yanfa'ka yadurruk atau yadurruk. Ilmu apabila tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, maka itu akan mencelakakanmu. Maksudnya gimana, Ustaz? Kita lanjut dengarkan dulu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Beliau mengatakan, kufrul yahudi asluhu adamul amali bil ilmi, wa kufrun nasara asluhu amaluhum bila ilmin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kufur, kafirnya orang Yahudi pada asalnya itu disebabkan oleh adamul amali bil ilmi, karena tidak adanya pengamalan dengan ilmu yang nggak diamalkan. Wa kufrun nasara asluhu amaluhum bila ilmin, dan kufur kafirnya orang Nasrani itu disebabkan pada asalnya karena mereka mengamalkan tanpa ilmu. Maka dari itu yang bisa kita pahami dari perkataan Sufyan bin Uyainah yang tadi, apabila ilmu tidak bisa memberikan manfaat maka dia akan mencelakakan. Kalau seandainya ilmu tersebut kita mengamalkan, maka akan bermanfaat untuk kita. Akan tapi kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan, maka akan mencelakakan kita. Hujjatun laka au 'alaik, akan menolongmu atau akan memerangimu. Akhibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sejatinya di dalam beragama terdapat 3 golongan. Seseorang di dalam beragama terdapat 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka ini adalah golongan yang selamat dan terpuji. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Dan yang kedua, golongan orang yang berilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini adalah golongan yang Allah murkai. Maka barang siapa yang memiliki ilmu akan tapi tidak mengamalkannya, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Maka ini adalah golongan yang Allah sesatkan, sesat. Maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani. Dalilnya mana, Ustaz? Ada dalil. Sering kita baca di dalam sholat kita, di hari-hari kita, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ini adalah golongan yang pertama, para nabiin, para syuhada, yaitu mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan golongan yang kedua, yaitu kata Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu kata para ulama adalah orang-orang Yahudi yang mereka miliki ilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tahu persis sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anaknya, tapi dia tidak mau mengikutinya. Tahu ilmu, tidak mengamalkan. Allah murka. Kemudian waladdallin, dan tidak juga orang-orang yang Engkau sesatkan. Maka ini adalah golongan yang ketiga, orang-orang Nasrani, yaitu mereka beramal tanpa ilmu, sehingga cuman modal semangat, sehingga keluar ucapan dari mereka, saya ingin mendalami agama dan gak mau nikah, tanpa ilmu. Ini adalah permasalahan yang kedua yang wajib kita ketahui, yaitu mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsatu, kata Syekh rahimahullah taala, ad-da'watu ilaihi. Permasalahan yang ketiga yang wajib kita ketahui yaitu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Menyeru manusia agar mereka berilmu dan menyeru manusia agar mereka mengamalkan ilmunya. Ad-da'watu ilaihi. Maka barang siapa yang telah berilmu dan mengamalkannya, maka hendaknya dia mendakwahkannya. Karena konsekuensi dari ilmu dan amal adalah berdakwah, agar orang lain pun tahu akan indahnya nikmatnya ilmu dan indah nikmatnya amal, karena kedua tersebut adalah sebab kebahagiaan di kehidupan dunia dan di akhirat. Dalilnya apa, Ustaz? Ada dalilnya banyak. Salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Serulah oleh kamu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara ahsan, dengan cara yang paling baik. Maka ketika kita menemukan orang-orang yang salah di dalam beragama, salah dalam keyakinannya, salah dalam memahami dalil, maka hendaknya kita mengajak mereka dengan cara yang paling baik. Bukan kita mengatakan kamu sesat, menjudge mereka, kamu masuk neraka. Itu bukanlah yang Allah dan Rasulnya serta sahabatnya ajarkan. Itu adalah dalil yang pertama, surat An-Nahl ayat 125 tentang wajibnya seseorang dalam berdakwah. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Generasi terbaik itu adalah umat Islam. Ta'muruna bil ma'ruf, yang seharusnya sikap kita sebagai generasi terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Kita menyeru kepada kebaikan, bukan malah menyeru kepada kemungkaran, kesesatan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kita seharusnya itu melarang dari kemungkaran, bukan malah ngikut. Mungkin kita bertanya, apakah semua orang harus berdakwah? Ustaz, karena kan Anda mau jadi dokter, Ustaz, nggak mau jadi ustaz. Anda mau jadi TNI, nggak mau jadi ustaz. Apakah semua orang harus berdakwah? Jawabannya iya. Akan tapi dengan catatan sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Ada dua. Golongan yang pertama, yaitu bagi yang memiliki ilmu yang mendalam
Dia udah belajar nahwu, shorof, bahasa Arab, lancar, tauhid, aqidah, usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, fikih, hadis dan seterusnya, maka hendaknya dia berdakwah dengan mengajarkan ilmu tersebut lewat kajian-kajian ilmiah dan di atas mimbar-mimbar. Yang ini mungkin sering kita tahu dengan kata ustadz. Dan yang kedua yaitu bagi yang memiliki ilmu seadanya, yang mungkin dia profesinya dokter, cuman tahu seadanya tentang ilmu agama, maka hendaknya dia pun berdakwah. Akan tapi dengan apa? Dengan mengingkari setiap kemungkaran yang ia lihat dan menasihatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman." Apa kata Rasulullah SAW? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat salah seorang dari kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut, mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau antum tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan, atau mungkin takut nanti ada pertumpahan darah, dia bawa pedang contohnya, atau mungkin takut dipukulin, takut banyak lah. Maka di sini solusi yang kedua fabilisani, yaitu dengan lisannya, menasihatinya. Kita ajak ngopi dia, ya akhi, ini di perbuatan yang Allah larang. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang indah. Kemudian kalau misalnya kita tidak mampu juga, ada opsi yang ketiga, yaitu fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau seandainya dia tidak bisa dengan lisannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan orang yang mengingkari dengan hatinya adhaful iman, selama-lamanya iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaihi, permasalahan yang keempat, permasalahan yang terakhir. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat adalah bersabar atas gangguan di dalamnya. Bersabar di atas ilmu. Ketika belajar, maka harus bersabar. Dari rasa lelah, jauh dari keluarga, dari teman, sanak kerabat, jauh dari kampung halaman, harus bersabar. Juga bersabar di atas amal. Ketika kita mengamalkan ilmu pun harus bersabar. Ketika ingin sholat, kita tahu sholat itu wajib, kita sudah tahu tentang pelajaran tentang rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah sholat, apa arti yang kita baca. Kemudian terkadang kita itu di tengah-tengah kesibukan, tapi kita harus bersabar mengerjakannya. Mengerjakan zakat, puasa pun kita harus bersabar dalam mengamalkan sunnah. Dan ini pasti, karena di luar sana pasti akan ada orang-orang yang menentang kita, karena gak sesuai sama kebiasaan yang sering ia lakukan, yang mereka lakukan, yang membuat kita terasingkan. Akan tapi Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dengan keterasingan. Islam itu aneh, berbeda dari kebanyakan orang. Wa sayaudu kama bada, dan nanti akan kembali sebagaimana mulai Islam tersebut, kembali asing lagi. Kemudian fatuba lil ghuraba, maka bahagialah surga bagi orang-orang yang asing. Kemudian bersabar di atas dakwah, dan ini pasti. Coba perhatikan apa saja yang Rasulullah dan para sahabatnya lalui di dalam berdakwah. Beliau dicaci, dimaki, dilempari batu, lempari kotoran, diludahi, dimusuhi, mau dibunuh, hartanya habis. Pasti ketika seseorang berdakwah akan menerima berbagai gangguan dari berbagai sisi, dari perkataan, perbuatan, maupun dari sisi harta. Oleh karenanya, di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 17,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Ya bunayya, wahai anakku, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Karena enggak cukup kita hanya menegakkan salat, amalan-amalan nafsiyah. Akan tapi harus wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Serukanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang nanti engkau lalui. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Akan tapi barang siapa yang lulus dari itu semua akan meraih kemenangan yang sangat besar, kebahagiaan yang luar biasa, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 4 permasalahan ini tentu dibangun di atas dalil, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Dan insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah berkahkan, menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Firdausul A'la. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.